Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleha dan yang sedang belajar dari rumah. Selamat datang di media pembelajaran tematik 4. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua dan ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi keragaman tarian daerah di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Mari sama-sama kita mengamati bentuk-bentuk kerjasama. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Tahukah anak ibu kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan diri dia sendiri. Sejak lahir hingga meninggal dunia, manusia memerlukan bantuan orang lain. Adanya gotong royong, rasa kasih sayang, dan rasa ingin dihormati menunjukkan manusia memerlukan manusia lain. Kegotong royongan merupakan contoh nyata setiap manusia memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di kelas, kita bisa menemui banyak keragaman, mulai dari bentuk fisik teman, seperti ada yang berbadan gemuk, ada yang berbadan kurus, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berasal dari keluarga kaya, dan ada juga yang berasal dari keluarga sederhana. Walaupun beragam, kita harus saling tolong-menolong. Tolong-menolong tersebut dilakukan hanya untuk kebaikan. Misalnya, tolong-menolong dalam belajar kelompok. Tolong-menolong dalam keburukan tidak boleh kita lakukan. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Mari kita berlatih. Tulislah pendapatmu tentang usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain yang sedang tertimpa musibah pada buku tema 1 halaman 122. Dengan bekerja sama, suatu masalah bisa diatasi dengan cepat dan tuntas. Kerjasama membuat hidup damai, tentram, dan harmonis. Kerjasama akan berhasil dengan baik jika saling menguntungkan. Semuanya merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Setiap orang yang terlibat mendapatkan bagian tugasnya. Pekerjaan dibagi dengan adil. Contoh, setiap anak dalam regu piket mendapatkan tugas masing-masing. Kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab warga sekolah. Semua anak bekerja sama bergotong royong membersihkan sekolah. Ada yang menyapu halaman, ada yang menyapu dan mengepel lantai, dan ada juga yang membersihkan kaca jendela. Semua anak-anak melakukan tugasnya dengan senang hati. Mari kita berlatih. Buatlah peta pikiran tentang kerjasama yang pernah kamu lakukan pada buku tema 1 halaman 124. Mari kita mengamati keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki banyak ragam budaya. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian daerah. Indonesia memiliki banyak tarian daerah. Hampir di setiap provinsi di Indonesia memiliki tarian daerahnya masing-masing. Salah satu tarian daerah yang ada di Indonesia adalah
1. Tari Kanjet. Tari Kanjet ini berasal dari Kalimantan. Tarian ini menggunakan iringan kadire atau sampe untuk mengiringi musik tarian tersebut. Yang kedua yaitu tari Serimpi. Tarian ini berasal dari daerah Yogyakarta. Tari Serimpi menggunakan iringan alat musik gamelan. Yang ketiga, tari Yapong. Tari Yapong berasal dari daerah Jakarta. Tari Yapong menggunakan iringan alat musik gambang krom. Beberapa tari tradisional membutuhkan teriakan pemainnya seperti tari kecak. Bila jumlah penarinya banyak, tentu banyak pula suara yang kita dengar. Tari kecak bisa disajikan di ruang terbuka. Teriakan pada tari kecak dengan teriakan kamu di dalam rumah tentu berbeda, bukan? Ayo kita belajar pemantulan dan penyerapan. Pemantulan bunyi. Apakah bunyi yang dihasilkan di ruang terbuka sama dengan bunyi di ruang tertutup? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan seperti pada gambar di bawah ini. Apakah sama bunyi yang dihasilkan pada kedua gambar tersebut? Walaupun kedua anak pada gambar tersebut berteriak sekeras-kerasnya, bunyi yang dihasilkan tidak sama. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan antara jarak dinding pemantul. Berdasarkan jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. 1. Pemantulan yang memperkuat bunyi asli. Contohnya adalah ketika kita bernyanyi di kamar mandi. Suara kita akan lebih keras dan enak terdengar daripada kita bernyanyi di ruang terbuka. Hal ini terjadi karena pada ruang kecil, bunyi asli dan bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah pemantulan bunyi yang menyebabkan bunyi asli menjadi tidak jelas. Hal ini terjadi karena selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya sangat kecil. Contohnya yaitu ketika kita berbicara di sebuah gedung yang besar. Dinding ini akan memantulkan suaramu, sehingga suaramu menjadi tidak jelas. Yang ketiga yaitu gema. Gema terjadi karena adanya pantulan bunyi. Gema hanya terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh. Contohnya, ketika kita berteriak di depan dinding tebing yang tinggi. Jika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Penyerapan bunyi. Gaung atau kerdam sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Maka dari itu diperlukan peredam bunyi. Peredam bunyi adalah bahan-bahan yang permukaannya empuk dan lunak seperti karpet, gabus, kapas, dan wol. Jadi, bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang empuk dan lunak. Sekian pembelajaran tema 1, subtema 3 pembelajaran 1. Silakan mengerjakan latihannya dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.